Inilah yang disebut ilmu yang sejati. Inilah yang disebut manusia yang sempurna, yang suci murni. Inilah yang disebut ma'rifah yang sesungguhnya. Inilah yang disebut iman yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sholat mi'rajul mu'minin. Inilah yang disebut puasa yang sebenar, yang sesungguhnya. Inilah yang disebut haji mabrur. Inilah orang yang menyintai Tuhan dan menyintai semua makhluknya. Tidak ada yang dibenci, karena pandangan alam ini adalah indah. Jadi nopo mawon sing panjenengan lihat itu selalu senyum. Makanya mereka man nazara syai'an wa lam yarahu fi fahuwa batil. Barang siapa memandang sesuatu di situ tidak memandang Allah, maka pandangan orang itu batal. Jadi alif itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mim itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara mim dan zat ini ada ghaib, artinya ghaib titik. Kalau sudah kita menghilangkan titik ghaib, akhirnya menjadi air. Inilah yang disebut sambung, yang disebut baina baini wa bainaka bainun. Antara aku dan engkau tidak ada antara. Karena sudah titik itu sudah hilang. Artinya titik itu nafsu syaitaniyah, nafsu jin, akhirnya menjadi nafsu yang hak, nafsu mutmainnah. Ini. Jadi kesimpulannya syahadat yang sesungguhnya jadi dua, antara yang nyambung siri penuncuk atau siri pengeran. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia, aku rahasia ini. Ini yang disebut syahadat yang sebenar-benarnya, syahadat yang sesungguhnya. Kalau kita sudah menghilangkan titik, itulah yang disebut mengenal yang sebenar-benarnya mengenal. Jadi orang pecinta Tuhan tidak bertuhan, karena semua yang dicintai, yang menyintai satu, tidak ada dua. Itulah. Makanya yang boleh paham menimbulkan fitnah besar di kalangan masyarakat. Makanya strategi oleh ulama, tidak akan mungkin kau mencapai derajat murnia, derajat hakikat di hadapan Allah sebelum kamu menghadapi tuduhan fitnah dari 1000 orang ahli ibadah. Jadi sampai disesat ngomong aneh sewu, baru begitu sampai dari wong sing hakiki yang sebenarnya. La tablu ahadun darajal haqiqati hatta yashhadafi al-siddiqina bi annahu siddiqun. Tidak akan mungkin orang itu mencapai derajat hakikat di hadapan Allah sebelum menghadapi tuduhan kafir dari 1000 orang ahli ibadah. Kenapa tentang itu Nabi Nabi wonten hadis sak karung dikena wong umum, sak karung kanggo khusus. Tapi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menghafalkan 2 macam hadis dari Rasulullah. Yang satu terangkan di umum, yang satu kalau aku terangkan aku dipotong leher. Ini ya yang disebut ilmu yang sejati. Bahasa Jawa ini menunggal kau terkabel itu pun nyambung. Nah, untuk
Bagaimana kita bisa menyambung kabel ini ke bawah? Titik ini kudu sakit dicalakan pulau kali ini. Titik nafsu syaitan, nafsu jin. Ini baru pulau kali sampean yang disebut mengenal yang sebenar-benarnya. Karena yang mengenal itu juga yang dikenal juga yang mengenal satu. Maka di sini ulama sufi orang dohir memecah kata yang satu kok dibelah dua. Alim ulama jangan dipercaya, kalau makhluk masih berdaya. Jadi tidak ada kekuatan mau kali panjenengan. La haula wala quwata illa billah. Hanya pertolongan Allah. La ilma fi haqiqati illa Allah. Gak ono jeneng ing dalem hakikat itu Allah. La fa'ila fi haqiqati illa Allah. Gak ono pekerjaan ing dalem hakikat kabeh Allah. Lek pun pulau kali panjenengan sakit menyerah, total pasrah menyerah kata itu baru akan kuselamatkan, akan aku tubuhi segala kebutuhan.